Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 8 Maret 2022, yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah hiduplah di dalam kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus disebutkan bahwa Kristus Yesus mengasihi kita dengan menyerahkan diri sebagai persembahan. Dialah pribadi yang penuh kasih. Sang kasih surgawi yang turun ke dunia memperagakan kasih sejati. Ia menjadi korban sembelihan sempurna yang menyenangkan Allah. Paulus menjelaskan bahwa hidup menjadi penurut Allah adalah hidup di dalam kasih. Kasih seperti yang telah Yesus lakukan bagi kita, yaitu pengorbanan yang berkenan di hadapan Allah. Kasih bukan berarti selalu melakukan yang menyenangkan, namun selalu melakukan yang terbaik. Kasih tidak memberi kebaikan walau kadang perlu ketegasan. Allah menuntut dari kita orang percaya tidak hanya perubahan yang tampak oleh orang lain, tetapi Allah menghendaki kebaikan diri kita karena kasih kita kepada Allah dan sesama. Seperti Kristus yang memberikan pengorbanan untuk keselamatan kita karena kasih-Nya kepada Bapa, dan kita umat pilihan-Nya. Kasih agape, yaitu kasih Tuhan yang sempurna. Kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri, tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Kasih Tuhan ini tidak membedakan rupa, status, atau warna kulit. Untuk itulah Yesus rela datang ke dunia dan mati di kayu salib, supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada kita dan dicurahkan ke dalam hati kita. Jika memperhatikan keadaan yang ada di sekitar kita, sungguh kaki kita sudah menapak di hari-hari di mana Tuhan segera datang menjemput umat-Nya. Berita-berita di surat kabar ataupun tayangan-tayangan televisi menunjukkan betapa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menakutkan dan menjadikan kita khawatir. Bencana alam, konflik antar golongan, demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan dan kebrutalan terjadi di mana-mana. Belum lagi kejahatan yang kian merajalela. Sekarang ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekangkan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dunia ini benar-benar telah mengalami krisis, bahkan telah kehilangan kasih. Bagikanlah kasih Allah yang sudah kamu terima, dan lihatlah tuaian kasih Allah akan nyata dalam hidupmu. Perkuatlah kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Itulah yang Tuhan inginkan. Selamat beraktivitas. Tetaplah andalkan kuasa dan kekuatan Allah dalam melakukan aktivitasmu hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi meskipun tindakan dan perbuatan kami terkadang tidak mengasihi Engkau dan sesama kami. Engkau mengingatkan kami betapa kasih-Mu
dapat memberi kehidupan di dalam diri umat yang percaya kepadamu. Biarlah kasih Kristus menuntun kami untuk berbuat dan bertindak. Biarlah melalui kasih-Mu yang melampaui segala pikiran dan perbuatan kami, hidup di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam kami menapaki, melakukan aktivitas kami satu hari ini, biarlah kami tetap bercermin pada kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu kami nyatakan di dalam setiap tindakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.